Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Saya Marsha Nada, selaku pembawa acara yang akan memandu jalannya kegiatan sosialisasi KRS pada siang hari ini. Yang terhormat, Ibu Dr. Enda Kolis Hidayati, MBA, AKSE, CPAI, selaku Kepala Program Studi Akuntansi FEB Untak Surabaya. Yang saya hormati Ibu Maulida Narastri, SEMA, selaku Kepala Laboratorium Program Studi Akuntansi FEB Untak Surabaya. Yang saya hormati Saudari Ariza Zulia Rahmatul Jannah, selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Untak Surabaya. Yang saya hormati Saudara Wahyu Adi Nugroho, selaku Penanggung Jawab Sosialisasi KRS 2024. Tak lupa juga yang saya hormati para panitia serta para peserta sosialisasi KRS 2024 yang kami banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayahnya, sehingga kita dapat berkumpul di Zoom meeting pada siang hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Adapun susunan acara pada siang hari ini yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, yang ketiga sambutan ke Hima Akuntansi, yang keempat sambutan Kapolri Akuntansi Untak Surabaya, yang kelima pemutaran video sosialisasi KRS 2024, yang keenam penyampaian informasi dari Kepala Program Studi Akuntansi FEB Untak Surabaya, yang ketujuh penyampaian informasi dari Kepala Laboratorium Program Studi Akuntansi FEB Untak Surabaya, yang ke-8 sesi tanya jawab, yang ke-9 kesimpulan, yang ke-10 foto sesi bersama, yang ke-11 penutup. Memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Acara selanjutnya yakni menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Acara selanjutnya yaitu sambutan Ketua Himpunan Mahasiswa Prodi Akuntansi kepada Saudari Ariza Zulia
Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Yang terhormat Ibu Dr. Anda Kolis Hidayati, MBA KCE CPAI, selaku Kaprodi Akuntansi FEB Untas Surabaya. Yang saya hormati Ibu Maulida Narastri, SEMA, selaku Kepala Laboratorium Akuntansi FEB Untas Surabaya. Yang saya hormati Wahyu Adi Nugroho selaku penanggung jawab sosialisasi KRS 2024. Yang saya hormati para panitia serta peserta sosialisasi KRS 2024 yang saya banggakan. Tidak banyak yang saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Kolis dan Bu Maulida yang bersedia hadir untuk menjadi pembicara sosialisasi KRS yang ini. Dan saya juga mengucapkan selamat datang kepada para peserta sosialisasi KRS 2024. Semoga dengan adanya acara yang diselenggarakan Himatansi ini dapat menjembatani dan membantu mahasiswa akuntansi dalam menghadapi perwalian semester genap ini. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Saudari Arifah Julia untuk sambutannya. Selanjutnya, sambutan dari Kepala MBA AKCE CPAI. Saya Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar ya, suara Ibu bisa didengar? sudah bisa didengar. Bisa? Bisa, Bu. Halo? Kurang ya? Kurang keras ya? Ya, Bu. Sudah keras, Bu. Oh, iya, kurang keras. Bisa didengar. Halo? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, oke. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Pada siang ini sudah dikoordinir oleh Himatansi. Kita bisa ketemu di ruang Zoom ini dalam rangka untuk sosialisasi KRS, sosialisasi perwalian. Nah, harapannya dengan adanya sosialisasi ini mengurangi beban Bu Kolis maupun Bu Maulida dalam berkomunikasi dengan kalian tentang perwalian, ya, mengurangi pertanyaan-pertanyaan yang dilakukan secara japri, ya, atau memenuhi ruang grup dan sebagainya. Harapannya seperti itu. Ya. Sebetulnya alhamdulillah sudah hadir 178 di sini dalam ruang Zoom ini, tapi sebetulnya ini masih kurang ini, ya. Himatansi boleh menghimbau lagi untuk disampaikan di grup. Bu Holis juga sudah. Ya, harapannya lebih banyak lagi yang join di sini karena jumlah mahasiswa kita itu kan di atas 500 harusnya. Ya, harusnya yang hadir di sini bisa lebih, ya, sehingga bisa mengurangi beban prodi untuk yang masih belum paham tentang perwalian. Ya, oke, bisa dihimbau sambil jalan sambil kita tunggu. Tapi waktu yang sudah di arrange oleh Himatansi untuk melakukan pertemuan ini sudah Ibu apresiasi. Sehingga kedepannya nanti dalam proses perwalian bisa berjalan lancar terkait dengan berbagai hal, mulai dari persiapan perwalian sampai pada pelaksanaan perkuliahan semester ini bisa berjalan lebih baik daripada semester-semester sebelumnya, karena diharapkan segalanya itu trennya itu meningkat, ya, meningkat dalam hal dari sisi perencanaan, pelaksanaan sampai evaluasinya
mahasiswa itu bisa mendapatkan hasil yang diharapkan gitu. Ya, saya kira Ibu juga tidak akan memperpanjang pembukaan ini, nanti sampai kita pada acara inti, yaitu tentang sosialisasi perwaliannya. Ya, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dr. Anda Kolisi Dayati, MBA AKCA, CPAI untuk sambutan yang telah diberikan. Mohon maaf sebelumnya, diinformasikan bahwa live streaming di YT Himatasi tidak jadi karena ada kendala teknis. Tetapi jangan khawatir, setelah Zoom selesai, hasil record Zoom akan tersedia di YT Himatasi. Setelah ini kami akan memaparkan video sosialisasi KRS tutorial 2024. Dimohon untuk teman-teman peserta menyimak dengan baik dan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Divisi Komdimas Himatansi akan menjelaskan tentang tata cara KRS atau perwalian. Yang pertama, melakukan pelunasan pembayaran SPP hingga bulan Februari sebelum mengikuti KRS atau perwalian dan masih memiliki masa studi yang aktif. Yang kedua, melakukan pembayaran registrasi semester yang akan dijalani. Kemudian yang ketiga, melengkapi biodata pada siaga. Yang keempat, bagi mahasiswa yang cuti atau tidak aktif pada semester gasal 2023-2024, wajib melakukan permohonan aktif kembali di Biro Akademik dengan melalui email perwalian@untak-sby.ac.id. Langkah pertama, silakan kalian buka siakat atau website sim.untak-sby.ac.id. Bukan username dan password, kemudian klik login. Selanjutnya pilih role yang tersedia pada halaman pertama. Lalu pilih menu perkuliahan atau MHS, kemudian klik KRS. Setelah halaman ke bawah, sesuai pada semester Anda, kemudian centang mata kuliah yang akan Anda kontrak pada semester yang akan dijalani. Kemudian klik simpan halaman bagian paling bawah. Setelah itu, screenshot jadwal yang belum terkunci akan dapat dilaporkan jika sistem error. Selanjutnya, hubungi wali dosen Anda untuk mengunci siakat Anda agar jadwal yang terpilih tidak terubah oleh sistem. Berikut ini merupakan tampilan jadwal di siakat apabila telah terkunci. Tata cara pengajuan membuka kelas. Yang pertama, hubungi posko KRS pada saat perwalian berlangsung atau bisa menghubungkan CP yang tertera dengan syarat sebagai berikut. Yang pertama, kelas yang ditambah adalah kelas dengan mata kuliah yang tidak ada pada siakat. Yang kedua, pengajuan pembukaan kelas adalah minimal 20 orang per kelas. Yang ketiga, mengisi forum buka kelas yang sudah disediakan oleh Himaprodi masing-masing. Tata cara penambahan kuota kelas. Hubungi posko KRS pada saat proses perwalian berlangsung atau hubungi CP yang tertera dengan syarat sebagai berikut. Yang pertama, kuota kelas hanya dapat ditambahkan dengan batas maksimal 5 orang mahasiswa. Yang kedua, tidak semua kelas dapat menambahkan kuotanya. Yang ketiga, mengisi form buka kelas yang sudah disediakan oleh himpunan prodi masing-masing.
Itulah pemaparan video sosialisasi KRS dari kami. Selanjutnya, kami akan mempersilakan Ibu Polis selaku Kaprodi Akuntansi untuk memberikan informasi terkait perwalian dan KRS. Ya, oke. Baik, terima kasih ya. Kesempatan keduanya ini langsung masuk ke materi perwalian ya. Dari video tadi itu juga sudah cukup membantu, saya kira sudah cukup jelas prosedurnya ya, tata caranya ya, bahkan syaratnya juga sudah disampaikan di sana, sehingga harapannya ini nanti akan diputar di mana, akan disosialisasikan di mana video ini ya. Ini penting juga. Mungkin di website bisa, kemudian di YouTube ya. Bisa diakses di YouTube ya, sehingga bagi mereka yang tidak hadir bisa mengakses tersebut video tersebut ya. Jadi pada dasarnya kalau ini kan semester genap ya. Kalau semester genap itu perwalian itu tidak terlalu tidak terlalu urgent bagi kalian karena semua mahasiswa sudah melampaui masa itu di semester gasal kemarin. Kalau di semester gasal kan ada mahasiswa baru juga yang sama sekali belum pernah mengikuti perwalian. Kalau di semester genap ini harapannya sudah pengalaman sehingga tinggal ini memperjelas saja hal-hal yang kurang jelas. Jadi pada dasarnya perwalian itu khusus untuk semester 2 itu masih menggunakan paket ya semester 2. Jadi mahasiswa yang berada di semester 2 tidak bisa mengprogram sendiri melalui bursa, tapi mata kuliahnya akan ditentukan melewati paket. Ditentukan oleh BAR. Biro Akademik dan Registrasi itu dalam bentuk paket. Sudah disediakan, sudah diprogramkan itu bagi semester 2. Berarti yang masuk bursa adalah semester 4, 6, dan 8. Ya. Sebagaimana di website sudah ada, jadwalnya adalah perwalian kita itu jadwalnya tanggal 5, 6, 7, 8, 9 seharusnya. Tapi karena ada hari libur, maka tanggal 5 sampai tanggal 12. Dan untuk giliran Fakultas Ekonomi itu tanggal 7 dan 12. Nah, itu jadwal untuk Fakultas Ekonomi, Akuntansi, Manajemen, dan EP, Ekonomi Pembangunan. Ya. Terkait dengan jadwal ini, pada dasarnya mahasiswa sudah bisa mulai bimbingan kepada dosen wali ya. Kamu menyebutnya wali dosen atau dosen wali, dosen pembimbing akademik ya. Itu intinya itu. Ya, kalian bisa melakukannya baik melalui offline maupun online maupun offline atas kesepakatan gitu. Ya. Jadi kalau memang sudah bisa dilakukan clear dengan online ya sudah tidak apa-apa mata kuliah bisa diprogram berdasar hasil konsultasi ya. Yang penting intinya semua persyaratannya itu dipenuhi baik persyaratan akademik maupun non akademik. Ya. Tapi pada dasarnya dosen itu dosen memberikan kesempatan untuk bisa ketemu secara offline, secara tatap muka, yaitu pada jadwalnya itu tanggal 7 dan 12 ya. Sekali lagi juga atas kesepakatan, mungkin ada Bapak Ibu dosen yang berhalangan hadir, berarti kalian harus melalui kesepakatan dulu. Ya, pada dasarnya diharapkan dosen wali semua hadir offline di kampus tanggal 7 dan 12. Itu. Kemudian media perwalian sebagaimana semester-semester sebelumnya,
media perwaliannya satu, itu adalah logbook. Nah, logbook ini adalah sebagai bukti konsultasi kalian telah konsultasi kalian kepada dosen wali. Ya, jadi ada logbook, baik melakukan konsultasi secara online maupun offline, itu kalian catat di sana. Kalau belum sempat bertemu, ya sekedar dicatat dulu, nanti pada saat ketemu dimintakan tanda tangan. Ya, yang jelas ini menjadikan record bagi kalian yang harus dikumpulkan pada saat skripsi. Ya, pada saat skripsi, pendaftaran skripsi, kalian harus menyerahkan ini sebagai bukti bahwa kalian selama ini sudah selalu berkonsultasi kepada dosen pembimbing akademik terkait apa sih bimbingan akademik yang bisa dilakukan mahasiswa terhadap dosen walinya. Sebetulnya bimbingan atau konsultasinya itu bisa yang sifatnya akademik maupun non akademik, bisa bimbingan tentang masalah-masalah akademik, masalah mata kuliah prasyarat dan sebagainya, itu bisa. Tapi sebetulnya dosen wali, dosen pembimbing akademik juga tidak menutup kemungkinan untuk bisa memberikan konsultasi yang sifatnya non akademis, ya. Jadi kalau memang perlu, memang bisa dilakukan, jangan sungkan-sungkan untuk menyampaikan kesulitanmu, kendalamu, ya, sehingga bisa disarankan untuk bagaimana ke depannya ini, gitu. Ya, jadi itu perannya dosen pembimbing akademik, dan kalian punya media yaitu logbook. Jangan lupa, soalnya sampai pada pendaftaran skripsi nanti logbooknya harus terpenuhi, ketemunya itu minimal berapa. Kalau kita sampai skripsi itu kan minimal itu ketemu dengan dosen wali itu 1 kali dalam 1 semester itu minimal, ya. Kalau ketemunya sering ya tidak apa-apa, ditulis saja. Tanya masalah mata kuliah prasyarat, tanya masalah skripsi, tanya masalah ini, itu ditulis saja di situ di logbook. Sehingga kalau dalam 1 semester itu mau ketemu dosen wali 3 kali juga boleh, ya. Jadi minimalnya nanti dalam recordnya itu ada 8 kali berkonsultasi kepada dosen pembimbing akademik, dosen wali, ya. Lebih banyak lebih baik, berarti mahasiswa itu aktif, mahasiswa itu sering berkonsultasi dengan dosen walinya, sering menanyakan hal-hal yang terkait dengan akademik maupun non akademik, itu menjadi lebih baik. Apa sih tujuannya? Diharapkan mahasiswa itu akan berhasil lulus dengan lebih baik, baik dari sisi waktu maupun dari sisi kinerjanya atau nilainya, itu, ya. Jadi yang kinerjanya bertemu dengan dosen wali semakin banyak itu semakin baik. Oke, logbook. Jadi jangan sampai saat mendaftar skripsi tidak punya logbook. Loh, kok tidak punya logbook? Iya, berarti tidak pernah ketemu dosen wali, ya. Iya, karena itu diminta sebagai syarat. Kemudian media yang kedua yaitu SAK, ya, form SAK. Saya kira semua sudah paham form SAK. Form SAK itu adalah form untuk ngecek nilai dan mata kuliah yang sudah ditempuh, ya, sehingga dalam perjalanan perkuliahan ini nanti kalian betul-betul bisa sampai pada akhir itu tanpa ada kendala-kendala, ya. Skripsi betul-betul ditempuh setelah semua mata kuliah sudah selesai ditempuh, ya, karena itu baik untuk mahasiswa skripsi maupun non skripsi. Jadi SAK itu merupakan syarat utama dalam perwalian. Riwayat nempuh mata kuliah itu nampak di SAK 2. SAK 2. Khusus bagi mahasiswa skripsi, selain SAK 2 harus juga mendownload SAK 1, ya. SAK 1 itu isinya apa? SAK 1 itu ya identitas mahasiswa, syarat-syarat skripsi, ya, misalnya nilai metodologi penelitian sudah ada,
nilai mata kuliah konsentrasi sudah ada, dan satu hal yang penting di SAK 1 itu adalah judul skripsi. Ya. Jadi bagi mahasiswa yang merasa untuk semester ini siap untuk mendaftar skripsi, harus sudah memiliki SAK 1 di mana di situ tertera minimal 3 judul. Ya, minimal 3 judul skripsi. Jadi kalian harus persiapkan sejak saat ini, harus rajin, telaten, browsing, ya, mencari kira-kira bidang apa yang akan ditulis dalam skripsi itu. Ya, jadi nanti dari judul-judul itu nanti akan direview oleh Kaprodi untuk ditentukan mana judul yang boleh dan mana judul yang tidak boleh ditulis, ya. Tidak boleh itu karena apa? Misalnya karena sudah banyak ditulis dalam skripsi oleh kakak-kakak kelasnya, oleh angkatan-angkatan sebelumnya, sudah pembahasannya sudah sering dibahas, ya. Kemudian karena terlalu sederhana, ya, misalnya yang tentang UKM, ya. Kalau UKM-nya itu terlalu kecil, ya, nantinya akan menimbulkan kesulitan sendiri bagi kalian, ya. Kemudian tidak ada nilai kebaruannya, itu aja, ya. Jadi kalau diutamakan yang punya nilai kebaruan, yang judul-judul yang tidak jenuh, itu lebih disukai, diprioritaskan untuk boleh dipilih, ya. Jadi yang jelas itu menjadi persyaratan kalian SAK 1. SAK 2 tentang nilai, logbook juga. Kemudian mahasiswa yang siap skripsi juga harus siap sertifikat. Pada dasarnya sertifikat itu yang harus dimiliki seharusnya, ya. Kalau sudah mau mendaftar itu sudah memiliki sertifikat Mandarin, sertifikat TOEFL, sertifikat LSP. Nah, ini. Apa? Ini tadi. Kenapa? Apa background? Oh iya sih. Oh iso. Iya. Oh iya sih. Ibu bisa video kok gak tak buka, ya. Oke. Ya, itu ya sertifikat. Itu tapi kadang-kadang ada kendala, mahasiswa sudah sampai pada tahap skripsi ini belum punya sertifikat apa-apa gitu. Ya harusnya itu kan sudah sesuatu yang sudah diumumkan sejak awal-awal. Sertifikat itu harus dicicil, ya. Punya 1 atau 2 atau 3, tiganya sudah punya, ya bagus. Ya. Ya, makanya itu sertifikat menjadi syarat skripsi. Selain itu sebagai syarat juga adalah SIM point. Ya, mahasiswa harus mengumpulkan SIM point yang berasal dari berbagai kegiatan mahasiswa, termasuk seminar, webinar, aktivitas sebagai kepanitiaan, kepengurusan, ya, kerja juga bisa diklaimkan sebagai SIM point. Dan mahasiswa untuk mendaftar itu harus memiliki SIM point minimal 130 poin. Ya, bagi yang belum punya apa-apa, ya harus menyiapkan, sudah lewat ya waktunya, ini harus dikumpulkan sepanjang masa kuliah ini harusnya, ya. Jadi diharapkan apa sih, mahasiswa itu tidak melulu hanya belajar saja, tapi mahasiswa itu harus memperluas wawasannya dengan berbagai kegiatan gitu. Sehingga ada SIM point ini, berbagai kegiatan baik akademis maupun non akademis, ya. Terutama untuk mahasiswa-mahasiswa yang masih baru ini, ya, angkatan 2003, angkatan 2023, 21, 22, ya. Itu harapannya nanti mesti dalam pendaftaran skripsi itu dimintai sertifikat atau keaktifan terkait dengan prestasi, ya. Prestasi mahasiswa, kamu prestasinya apa, sudah pernah mengikuti apa, lomba apa gitu, ya. Lomba, mengikuti lomba meskipun tidak juara, tapi kalau pernah mengikuti itu sudah bisa dihargai bagian dari aktivitas kalian. Itu yang diharapkan,
Ya, makanya kalau ada pengumuman-pengumuman lomba itu cobalah untuk diikuti, ya, disesuaikan dengan passionnya masing-masing. Nah, itu akan menjadi syarat yang memperlancar, ya, memperlancar dalam penyelesaian tahap-tahap akhir kalian, ya, itu prestasi. Oke, kemudian itu syarat yang harus dimiliki sebelum kita melakukan perwalian. Kemudian jangan lupa juga setiap mahasiswa mesti juga akan ditanya berkegiatan MBKM apa, ya. Jadi jangan sampai mahasiswa juga tidak memiliki kegiatan apa-apa, tidak berpartisipasi di MBKM apa-apa, gitu ya. Karena ini juga selalu didorong dalam setiap semester mahasiswa untuk aktif ber-MBKM, kegiatan MBKM magang ataupun MSIB, kampus mengajar, ya, MBKM. Macam-macam, sebetulnya ada 8 skema yang bisa dipilih oleh mahasiswa. Jadi jangan sampai tidak tahu tentang MBKM. Ya, SPP pasti harus dipenuhi sebelum mendaftar skripsi. Kemudian juga biaya pendaftaran skripsi. Bagi yang memprogram skripsi untuk semester ini, nah itu harus sudah siap untuk segera membayar biaya pendaftaran skripsi. Ya, karena kalau tidak segera nanti akan terlewat untuk plotting dosen pembimbing skripsi. Kalau sudah terlewat plottingnya, tidak dapat dosen pembimbing, ya sudah ditunda semester depan. Ya, makanya segera bagi yang siap mendaftar skripsi disiapkan biaya atau dana pendaftaran skripsi. Kalau asumsi semester lalu adalah 850.000. Itu satu paket yang harus segera disiapkan. Oke, kemudian syarat yang utama juga dalam perwalian ini, mahasiswa semua angkatan harus sudah melengkapi biodata. Ya, bagi mahasiswa yang biodatanya masih kosong, tidak ada isi, tidak ada fotonya, itu akan terhambat dalam proses perwalian. Ya, segera dibuka siakapnya, dilengkapi datanya, ya, biodata disiakat. Itu menjadi salah satu syarat. Ya, itu adalah syarat-syarat untuk melakukan perwalian. Ya. Bagi angkatan 20 itu masih menggunakan SAK 2B, SAK untuk kurikulum semester yang lalu. Ya. Bagi angkatan 21, 22, dan 23 menggunakan SAK 2C. Ya. SAK 2C ada sedikit revisi sebetulnya di 2C, ya. Bagi yang sudah sampai kepada semester 4 akuntansi internasional, ya, yang awalnya itu 2 SKS sekarang dirubah menjadi 3 SKS. Ya. 3 SKS, jadi mahasiswa semester 4 nanti akan plotting, akan mendapat jatah 22 SKS. 22 SKS, sehingga kurang 2 SKS-nya itu bisa ditempuh etika profesi, ataukah lab akuntansi, ataukah lab penganggaran yang 2 SKS ini. Ya, ini akan tersebar ke sana. Ya. Jadi sekarang menjadi 3 SKS itu 2CR, 2C revisi nanti. Ya. Karena apa? Nanti kalau pada saat kalian menempuh lab praktikum audit atlas, itu SKS-nya dikurangi dari 3 SKS menjadi 2 SKS. Sehingga 1 SKS-nya sekarang ditambahkan kepada akuntansi internasional. Cuma itu saja, ya. Pada dasarnya tidak ada perubahan, ya, dan khususnya hanya untuk semester 4 saja. Mata kuliahnya berubah di akuntansi internasional. Sehingga SAK 2C itu nanti idealnya adalah 2CR, C yang direvisi, yang sedikit ada revisi. Itu. Ya.
Kemudian sebagaimana Ibu sampaikan tadi bahwa mahasiswa semester 4, 6, dan 8 bisa masuk bursa. Ya. Bisa masuk bursa artinya bisa menjadwal atau memprogram mata kuliahnya sesuai dengan mata kuliah yang ada di Siakat. Ya. Dalam hal kalian tidak bisa melihat di Siakat, ya, kalian bisa mengajukan form pengajuan mata kuliah. Nah, itu juga media yang selalu digunakan dari semester ke semester untuk memfasilitasi mahasiswa yang tidak bisa melihat mata kuliah yang dibutuhkan, ya, tapi tidak nampak di Siakat. Ya, itu bisa jadi karena dia tidak lulus yang semester-semester sebelumnya, mengulang, bisa jadi karena kelas paginya sudah penuh sehingga dia perlu mengambil yang malam, ya, kehabisan kelas bisa dikatakan begitu. Ya, itu bisa diajukan melalui form pengajuan mata kuliah ke posko perwalian, ya, yang nanti akan diumumkan melalui grup siapa saja yang nomor-nomor yang bisa dihubungi oleh masing-masing angkatan. Itu nanti akan di-share melalui grup. Ya. Jadi angkatan 23 bisa menghubungi siapa, angkatan 22 siapa, 21 siapa, itu masing-masing ada, yaitu untuk mengatasi kendala-kendala mata kuliah yang dibutuhkan tapi tidak bisa dilihatnya. Jadi jangan sampai ada mahasiswa yang tidak menempuh gara-gara enggak ada gitu aja, ya. Jadi harus ada usahanya ke sana, dan posko perwalian akan 100% membantu kalian, ya, terkait dengan hal-hal yang diperlukan, baik terkait dengan cuti, aktif kembali, ya, itu juga bisa ditanyakan karena posko juga punya informasi tentang itu. Sebetulnya itu sudah ada informasinya di website, ada, kemudian di websitenya Biro Akademik BAR juga ada. Itu terkait cuti dan aktif kembali. Ya, begitu. Kemudian ada satu hal ya yang Ibu ingin sampaikan kepada anak-anakku, ya, anak-anakku di prodi akuntansi, ya. Ya. Kita ini kan sekarang ini menghadapi semester genap 23, 24, ya. Semester kemarin ada semester gasal 23, 24, ya. Kita harus siap-siap nanti ke depan, ya, semester gasal. Ya, Ibu yang ingin Ibu titipkan kepada kalian adalah para mahasiswa, tolong sampaikan, ya, sosialisasikan, promosikan prodi akuntansi kepada teman, saudara, ya, atau rekan kalian, ya, untuk masuk ke prodi akuntansi. Apa sih keunggulan prodi akuntansi, ya? Yang bisa kalian sampaikan adalah ini hal yang tidak ada di prodi lain, prodi akuntansi lain. Ibu kira tidak ada, belum ada, ya, bahwa kuliah di prodi akuntansi, ya, kuliah di prodi akuntansi Untak Surabaya, lulus akan otomatis langsung mendapat sertifikat brevet AB. Nah, ya, itu sesuatu yang tidak ada di prodi akuntansi yang lain kayaknya. Nah, itu keuntungan kalian diantaranya. Kemudian juga mendapatkan sertifikat pendamping auditing, ya, audit berbasis teknologi, berbasis software Atlas. Kemudian sertifikat akuntansi berbasis accurate, ya, itu sesuai dengan yang diminta di dunia kerja, ya. Nah, itu bekal-bekal itu diberikan cukup kepada mahasiswa akuntansi Untak Surabaya, ya. Makanya sampaikan, sosialisasikan, promosikan, ya, bagi mahasiswa yang menginginkan sekolahnya SMA-nya untuk dikunjungi oleh kami, ya, oleh kami Untak Surabaya, sampaikan kepada Ibu. Saya ingin sekolah kami dikunjungi, dihubungi, ya. Kalau memang harus online, ya, memungkinkan untuk melakukan
pendekatan atau pengenalan secara online bisa. Kalau yang SMA-nya di luar Jawa atau di luar kota gitu ya. Itu yang pertama, adalah cara untuk mensosialisasikan prodi akuntansi di tempat di SMA kalian, tempat asal kalian, SMA asal kalian. Itu satu cara untuk bagaimana meningkatkan penerimaan mahasiswa baru akuntansi. Ya. Yang cara kedua, kalian bisa mengambil cara yang ini, one get one, ya. Satu mahasiswa berusaha berusaha mendekati temannya, ya, saudaranya, rekannya, ya, jangan ragu-ragu masuk Untak, jangan ragu-ragu masuk akuntansi Untak, karena akreditasinya unggul. Ya, bukan hanya A, tapi sudah di atas A, unggul. Akreditasinya unggul, kemudian bekal kompetensinya tuh cukup dalam berbagai bidang, ya. Pajak langsung dapat brevet, ya. Audit sudah dengan sertifikat audit software, berbasis software, kemudian akuntansinya juga seperti itu, ya. Maka jangan ragu-ragu untuk mempromosikan akuntansi kepada teman-temannya, ya, dengan cara one get one. Masing-masing mahasiswa membawa temannya minimal satu saja, ya, dan itu pun juga ada rewardnya. Ada rewardnya, yaitu berhasil getting one itu mendapat 750.000, ya. Maka siapa yang merasa betul-betul mereferensi, ya, dari awal, ya, mereferensi dari awal temannya untuk masuk ke Untak, itu sampaikan kepada Bu Kholis, ya, sampaikan kepada Kapolri, ya. Nah, itu saya kira sudah cukup pembekalan dari Ibu terkait dengan perwalian, ya, dan persiapan kita untuk kuliah di semester yang akan datang. Ya. Selanjutnya waktu dikembalikan kepada MC, ya, mungkin nanti ada sesi, ya, ada sesi tersendiri untuk tanya jawab begitu, ya. Baik, Ibu akhiri di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Kholis yang telah menyampaikan informasi terkait perwalian dan KFS. Selanjutnya, kami akan mempersilakan Ibu Maulidia selaku Kalab Akuntansi untuk memberikan informasi terkait praktikum dan MBK. Baik, selamat sore. Suara saya sudah kedengaran, ya? Sudah. Oke. Tadi sudah disebutkan secara sekilas oleh Bu Kaprodi bahwa ada yang namanya form pengajuan. Nah, form pengajuan itu untuk MK, ya, untuk mata kuliah yang akan ditempuh di Siakat, itu bentuknya seperti ini. Kalau teman-teman sedang melihat ada chat WA di sini, ada form pengajuan mata kuliah. Nanti akan ada kontak person dari Himatansi, itu satu angkatan satu orang. Setiap angkatan untuk mengajukan form pengajuan ke CP-nya saja, langsung mengetikkan ini, form pengajuan, namanya siapa, NBI-nya berapa, status mahasiswanya pagi atau malam, kemudian dosen walinya siapa. Saya mengajukan mata kuliah di bawah ini. Nah, untuk bisa mengisi ini, teman-teman akan dibekali matriks nanti. Silakan dilihat matriksnya, lalu sebutkan nama mata kuliah dan kelas yang diinginkan. Jangan pernah menambah atau menuliskan mata kuliah dan kelas yang tidak disediakan di dalam matriks. Karena pasti tidak akan diprioritaskan atau pasti tidak akan direspon. Gitu, ya. Biasanya mahasiswa kok saya tidak direspon, ya. Kok belum bertambah, ya, mata kuliah saya. Itu banyak hal, karena pertama tidak hanya teman-teman aja yang WA gitu, banyak, dan diprosesnya juga satu persatu. Yang kedua, mungkin saja kelasnya itu tidak jelas mau kelas apa. Tidak disediakan kelas U misalkan, tapi teman-teman mintanya kelas U. Tuh. Tapi saya sudah janjian dengan teman-teman untuk membuka kelas baru.
Nah, membuka kelas baru itu adalah kewenangan dari prodi, bukan atas dasar janjian-janjian dengan teman-teman. Gitu ya. Agar berjalan dengan lancar. Kemudian, nah, sudah nampakkah saya? Oke, saya coba slideshow. Oke. Nah, apa saja sih yang perlu diperhatikan ketika teman-teman itu berkuliah pada semester genap ini? Nah, teman-teman yang mulai nanti semester 4, 6, 8, dan 10 pasti akan dan sudah mengenal yang namanya praktikum. Tadi sudah dijelaskan oleh Bu Kholis bahwa ada beberapa praktikum. Mungkin bagi teman-teman yang angkatannya sudah tinggi, itu sudah menempuh beberapa praktikum dan beberapa praktikum itu sudah di-upgrade seperti audit dan perpajakan nanti insya Allah akan di-upgrade. Kemudian ada MBKM. Nah, ini adalah MBKM. BKP itu adalah bentuk kegiatan pembelajaran. Itu bisa dipilih teman-teman. Setiap MBKM ini bernilai 10 sampai 20 SKS, tergantung dari durasi teman-teman mengikutinya. Kalau 3 bulan biasanya 10 SKS, kalau lebih dari 4 bulan itu biasanya lebih dari 10 atau sampai 20 SKS. Nah, untuk level dikti itu ada banyak, ada 8. Ada magang, praktik kerja yang terimplementasikan pada program yang namanya MSIB. Untuk semester genap ini, MSIB sudah lolos 5 orang. Kemudian pertukaran pelajar itu ada 1 orang ke Universitas Negeri Mataram. Kemudian kegiatan kewirausahaan untuk semester ini belum buka, tapi untuk semester lalu level dikti sudah berhasil masuk 15 orang dari prodi akuntansi. Kemudian ada asistensi mengajar di beberapa satuan pendidikan, serta ada proyek mandiri. Ada juga BKP yang terkategori dalam KKN atau kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Kemudian ada riset serta program kemanusiaan. Bila teman-teman ini tidak lolos dalam semua kegiatan ini, boleh ikut yang namanya magang MBKM Prodi. Nah, magang MBKM Prodi ini biasanya menjadi solusi bagi teman-teman yang tidak lolos dalam MBKM level dikti. Kemudian ada Surabaya Mengajar, ada pengabdian bersama dengan Dinas Lingkungan Hidup mengenai penghijauan, serta kampus mengajar. Ini bisa dipilih oleh teman-teman gitu ya. Tentu saja mata kuliah yang dikonversi wajib dikonsultasikan dulu dengan prodi. Tidak diperkenankan ikut dan berangkat sendiri tapi belum dibekali dengan mata kuliah apa sih yang bisa dikonversi dengan kegiatan saya gitu. Karena pasti nanti ada surat pengantar dan teman-teman harus mendapatkan itu untuk bisa berkegiatan dengan lancar. Nah, kemudian yang harus diperhatikan dalam kegiatan MBKM adalah boleh dimulai dari semester 3 sampai maksimal semester 6. Semester 3 ini memang hanya beberapa skema seperti pertukaran mahasiswa dan kalau magang itu semester 5 sih. Kampus mengajar boleh, tapi biasanya rata-rata ikut mulai semester 4 atau 5. Nah, terakhir teman-teman boleh ikut kegiatan MBKM adalah di semester 6. Kenapa seperti itu? Ya sudah waktunya untuk kembali ke prodi, belajar lagi di kelas dengan sisa semester yang ada, dengan harapan teman-teman pasti ingin lulus 7 semester. Jadi di semester 7 itu tidak boleh ikut kegiatan MBKM lagi. Nah, kemudian konversi yang teman-teman dapatkan adalah 10 sampai 30 SKS. Kalau lebih dari 10 atau 15 SKS berarti biasanya ada di semester yang berbeda. Tidak bisa satu semester 30 SKS ini tidak mungkin. Kemudian pelaksanaannya adalah 3 sampai 6 bulan tiap semester. Nah, ada perbedaan sistem sampai pada semester kemarin. Semua mata kuliah baik yang dikonversi maupun yang tidak dikonversi itu ada dalam siakat. Tapi kalau sekarang tidak seperti itu. Mata kuliah yang dikonversi itu akan masuk ke SIM MBKM.
dan mata kuliah yang tidak dikonversi itu akan masuk ke siakat. Nah, teman-teman, tugasnya yang sudah lolos MBKM itu tidak boleh terlambat untuk login ke SIM MBKM. Diperhatikan dan dibuka selalu SIM MBKM-nya kapan portal untuk masing-masing skema akan dibuka. Kemudian untuk yang tidak dikonversi maka bisa mengikuti perkuliahan seperti biasa. Nah, ini adalah berbagai macam sumber informasi yang wajib mahasiswa tahu selama berkuliah di Untak. Banyak yang bertanya saya untuk tahu informasi ini di mana atau informasi ini di mana. Nah, ini saya berikan. Dan ini sudah saya cantolkan ke masing-masing grup angkatan. Silakan ditengok. Kalau untuk siakat Untak ya di SIM Untak SBY ACID. Kalau ingin mengetahui mengenai berbagai hal mengenai sistem perkuliahan, eh, pindah sistem dari pagi ke malam, malam ke pagi, cuti, aktif kembali, mengundurkan diri, DO, dan lain sebagainya, itu ke akademik Untak. Kemudian ada lagi website Prodi yang harus teman-teman juga kunjungi. Banyak sekali informasi-informasi yang diposting setiap harinya, termasuk kegiatan-kegiatan internal. Kemudian ada Instagram milik Prodi, Untak maupun milik Himatansi yang wajib teman-teman ketahui juga. Karena kan sebaran informasi tidak hanya di satu pintu saja. Nah, yang terakhir adalah SIM MBKN. SIM MBKM ini wajib untuk teman-teman kenal ketika sudah memutuskan untuk berkegiatan MBKM. Dan yang terakhir adalah SIM KKN bagi teman-teman yang sudah 80 SKS dan menempuh KKN pada semester berjalan. Nah, satu lagi tadi yang sudah disampaikan oleh Kaprodi, ada yang namanya SIMPoint. SIMPoint itu adalah wadah bagi teman-teman untuk mengukur seberapa banyak dan bermanfaatnya sih saya berkegiatan di Untak. Nah, banyak macam-macam kegiatannya. Ada kegiatan wajib institusi, minat bakat, organisasi dan kepemimpinan, pengabdian masyarakat, penalaran dan keilmuan, organisasi, serta MBKM. Bisa teman-teman pilih kategorinya itu sangat banyak gitu. Kalau ketika mengisi diperhatikan kapan kalian mengikutinya, apakah genap, apakah ganjil atau gasal gitu. Jangan sampai salah mengkategorikan kegiatan. Nah, ini adalah tampilan dari siakat dan juga SIM MBKM. Bagi teman-teman yang belum pernah tahu dan belum pernah mengunjungi SIM MBKM itu kayak gimana, seperti ini. Nanti tugasnya teman-teman adalah login atau sign in ke dalam SIM MBKM menggunakan username dan juga password yang sama ketika teman-teman itu login ke siakat. Ini wajib diketahui bagi teman-teman yang sudah lolos MBKM. Oke, kemudian ada satu lagi terakhir, sistem informasi yang harus teman-teman tahu. Selain siakat, khusus bagi teman-teman yang sudah 80 SKS, KKN pada kunjungi yang namanya Sistem Informasi Kuliah Kerja Nyata, SIM KKN @untak. Nah, username dan passwordnya itu bisa jadi NBI kalian, username itu NBI, passwordnya NBI juga, atau bisa juga mengikuti dengan siakatnya teman-teman sendiri. Itu bisa dicoba dua-duanya. Banyak mahasiswa yang sudah terlanjur memprogram KKN di siakatnya, tapi terskip informasi begitu saja. Padahal selain di siakat, teman-teman harus mendaftar ke SIM KKN juga. Ketika sudah mendaftar, diisi biodatanya, diisi skemanya, reguler, MBKM atau non-reguler, kemudian diisi ukuran atribut, baju atau kaos, serta riwayat penyakit, serta riwayat obat-obatan yang diderita, serta mengupload bukti pembayaran. Nah, dengan begitu teman-teman sudah tuntas dalam mendaftar KKN. Jadi tidak berhenti pada siakat saja, diingat-ingat ya gitu. Beberapa kali meskipun sudah diingatkan dalam sosialisasi KRS, masih ada yang bertanya atau WA, kok saya di kampus hari Sabtu tidak ada orang ya Bu, padahal saya lo daftar KKN. Jadi KKN itu tidak mengikuti jadwal yang ada di LPPM. Dan jadwal yang ada di LPPM itu terintegrasi ke dalam SIM KKN. Semua informasi itu ada di SIM KKN. Nah,
Ini adalah bagi teman-teman yang angkatan 2021 sepertinya ya. 2021 itu kan mulai mendaftar KKN. Nah, LPPM itu akan menyebarkan banner-banner besar ke masing-masing fakultas atau tempat-tempat yang strategis. Dilihat teman-teman, yang tadi saya lihat ini sudah terpajang di psikologi. Mungkin Senin besok di akuntansi atau di FEB, gitu ya. Silakan dilihat dan juga silakan diikuti alur serta timeline dari KKN. Tidak ada perpanjangan atau tidak ada pengecualian. Silakan diikuti. Karena LPPM sudah memberikan jadwal dan juga timeline yang begitu panjang atau prepare yang begitu panjang. Termasuk bayarnya kemana, kemudian skemanya apa, kemudian bayarnya berapa, dan apa-apa saja yang nanti harus disiapkan. Termasuk untuk mengupload proposal, kemudian luaran yang dihasilkan, program kerja yang dilakukan, sampai laporan, itu nanti di SIM KKN semua, bukan disiakat lagi. Gitu. Jadi jangan sampai ke skip. Dilihat betul-betul terutama teman-teman yang mendaftar ke KKN pada semester ini, termasuk teman-teman MBKM yang dikonversi ke KKN. Tidak hanya berhenti di siakat saja, harus login juga SIM KKN sama perlakuannya. Karena di KKN sekarang ada 3 skema. KKN reguler, non-reguler, dan juga MBKM. Skemanya ada 3 dan perlakuannya sama. Oke, terima kasih. Sekian Bu Kholis dan teman-teman Hima. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Kepada peserta yang mengajukan pertanyaan, dipersilakan untuk raise hand terlebih dahulu, lalu bisa menanyakan yang ingin ditanyakan. Ya, langsung saja pertanyaannya apa? Ya. Langsung saja, enggak usah melalui chat ke Swen. Langsung bertanya. Jika ada pertanyaan, jika ada hal yang belum jelas. Kalau tidak ada pertanyaan berarti sudah jelas semua ya. Baik, ada pertanyaan Rifanda, izin bertanya, kalau logbook hilang gimana? Jelas ya berarti ya. Wis paham kabeh, pinter wis. Lancar. Ya. Enggak ada unek-unek ya. Pertanyaan. Kalau apa? Oh, logbook hilang. Oh, iki di chat. Iya, di chat. Oh, gitu. Kalau logbook hilang gimana? Oh, sudah semester berapa ya? Makanya kalau hilang ya harus disiapkan lagi. Disiapkan, dibuat ya sedemikian rupa lah. Intinya seperti kalau memang tidak bisa persis seperti yang dilakukan ya dibuat misalnya seperti setiap semester itu pernah tanya tentang apa, pernah konsultasi tentang apa, diperkirakan kapan, itu tidak apa-apa ya. Intinya menunjukkan bahwa kalian sudah pernah melakukan konsultasi, pernah berhubungan dengan dosen wali, ya meskipun dalam bentuk apa ya ditulis ulang dan tergantung semesternya. Kalau sudah semester 4 ya berarti sekitar berapa ya? Sekitar ada 4, 5 atau 6 pertemuan gitu, 6 konsultasi itu. Kemudian dimintakan tanda tangan kepada dosen pembimbing akademiknya, dosen walinya. Nah, itu enggak apa-apa kalau memang hilang, harus dibuat seakan-akan sejak awal, sejak semester 1 dulu melakukan konsultasi apa saja gitu.
Gitu ya. Ada lagi? Untuk Muhammad Fajar, persilakan. Baik Ibu, selamat sore Bu. Saya izin bertanya. Fajar. Jika bulan Maret saya ingin magang MBKM Ibu, maka sistem konversinya seperti apa ya Bu? Karena saya bulan Februari sampai Maret awal masih terikat di tempat magang saya saat ini Bu. Sedangkan perkuliahan atau KRS akan dilaksanakan di bulan Februari ini Bu. Terima kasih Bu. Tempat magang saat ini, magang di mana? Saya saat ini sampai Maret awal magang di KAP Nur Sodik dan rekan nih Bu. Oh, Nur Sodik. Itu berapa lama? Ada konversinya? Saya ada Ibu 6 bulan konversi semester 5, tapi saya juga ingin ikut magang MBKM lagi Bu di semester 6. Itu sistem konversinya seperti apa ya Bu? Oh, Jika yang saya matkul semester 5 kemarin sudah berlalu, sudah mendapat nilai, sudah clear ya? ya Oh. Ibu sudah. Oh. Gitu. Terus semester 6 itu untuk perencanaan magang di semester 6 ini sekarang sudah mulai mengajukan, sudah mulai ngurus gitu loh. Jadi sekarang sudah banyak mahasiswa yang datang ya ke prodi, baik Bu Golis atau Bu Maulida, tentang rencana magangnya itu. Ya. Kalau magang itu maunya apa? Diharapkan kalau magang yang dikonversi ya minimal 3 bulan. Tapi kalau misalnya karena sudah melakukan MBKM, sudah memenuhi kewajibannya, boleh magang lagi yang sifatnya hanya menambah wawasan gitu boleh. Jadi sebulan 2 bulan tapi tanpa dikonversi gitu boleh. Ya itu pengajuannya ya terserah kalau mau dalam semester depan ya boleh. Tapi yang jelas kan kamu memang sudah sudah memenuhi kewajiban magang yang resmi yang dikonversi. Selanjutnya terserah kalau mau dikonversi ya ambil yang minimal 3 bulan. Kalau tidak dikonversi tidak apa-apa, menambah wawasan saja sebulan atau 2 bulan ya. Misalnya ada yang karena ingin mengisi liburan boleh ya. Gitu Fajar ya. Mau magang lagi di mana? masih mencari info Bu, rencananya mau magang konversi lagi Bu. Makanya saya tanya sistem penilaian konversinya seperti apa Bu. Terima kasih. Kalau yang dari semester lalu gimana? Kan sudah berpengalaman itu konversinya. Kalau dari semester lalu itu 50% nilai dari dosen, 50% nilai dari tempat magang Ibu. Apakah semester ini juga sama Bu diberlakukan untuk Ya, penilaiannya? masih sama kalau sistem penilaiannya. Yang jelas kan magang itu pasti harus ada logbooknya ya, ada histori kegiatan magangnya itu harus ada. Magang bukan hanya sekedar magang kemudian dapat nilai pengganti, nilai konversi gitu. Ya, kamu mau magang karena pengen dapat nilai tanpa kuliah gitu kan maksudnya. Kok minat banget kamu magang, kenapa Fajar? Itu Bu, saya minat magang karena buat ngisi pengalaman gitu Bu. Dan juga memanfaatkan MBKM seperti itu Ibu. Oh gitu. Ini yang kedua ini pengennya magang di mana rencananya, ancang-ancangnya? Magang di apa lagi? KAP lagi? Kurang tahu Bu, entah KAP atau KKB Bu. Seperti itu, Bu, lagi mencari info Bu. Kalau memang merencanakan gitu ya segera dilakukan. Karena kalau kita sudah mulai nanti bulan Maret, April nanti periodenya tinggal sedikit. Ya, tidak cukup untuk 3 bulan minimal itu bagi yang ingin konversi. Kalau Maret baru mulai ngurus, nanti April baru mulai, tidak ada waktunya, tidak cukup. Nanti jadi magang biasa nanti, magang tanpa konversi. Paham Ibu. Terima kasih Ibu atas jawabannya. Oke, ya lanjut. Mungkin menambahkan ya Bu Fajar ini kan kemarin sudah dikonversi di lumayan banyak mata kuliah gitu, dan kalau saya menyarankan lebih baik untuk semester 6 ini kuliah saja Fajar. Kalaupun mau magang ya tidak dikonversi. Karena apa? Mata kuliah yang kamu miliki itu sudah tinggal sedikit. Kalau ingin dikonversi itu tinggal sedikit. Ibu sudah meriksa form SAK 2-mu. Dan kebetulan
untuk pendaftaran magang MBKM Prodi ini sudah tutup karena sudah membludak banyak, serta ini kan tinggal 1 bulan sebelum kita ini kuliah gitu. Dan saya rasa tidak akan cukup waktunya untuk mengurus dokumen kerjasama, untuk mengurus surat pengantar, untuk membuat proposal, serta apply ke perusahaan atau ke instansi. Waktunya tidak cukup. Jadi dikhawatirkan malah nanti magangnya itu terlambat, tidak sesuai dengan deadline serta timeline, dan Fajar juga nanti bakal ya marit-marit gitu kuliahnya sama magangnya gitu. Apalagi sekarang itu sistem siakatnya berbeda. Jadi seperti yang tadi saya jelaskan, yang dikonversi itu masuk SIM MBKM saja, yang tidak dikonversi itu masuk ke siakat saja. Jadi kalau misalkan Fajar nempuh 24 SKS gitu ya, yang dikonversi ada 5 mata kuliah. Jadi sisanya misalkan 4 mata kuliah itu hanya ada di siakat dan 5 mata kuliah itu di SIM MBKM. Jadi tidak seperti semester lalu yang keduanya itu masuk ke siakat gitu Fajar. Lagi pula mata kuliahmu sudah mau habis, sudah hampir selesai semua. Jadi ya boleh magang tapi tidak dikonversi. Atau kalau pengennya dikonversi ya mohon maaf tidak bisa. Karena memang sudah tutup. Karena kan posisimu kan masih mencari kan. Itu sudah tutup dan ya sudah saatnya kembali ke kampus. Begitu Fajar. Baik Ibu, terima kasih Bu atas penjelasannya. Oh iya ya, jadi jelas ya. Banyak persyaratannya. Nah, ternyata memang kalau sudah tanggal segini masih ancang-ancang itu kayaknya sudah tidak bisa, sudah tutup semua. Kuliah biasa saja ya. Kalau magang nanti pada saat liburan panjang mau magang sendiri boleh menambah wawasan yang sebulan 2 bulan ya. Tidak harus magang yang dikonversi kalau memang niatnya atau minatnya untuk menambah pengalaman, menambah wawasan gitu. Terkait juga dengan kesediaan mata kuliahmu yang tersisa itu tidak semuanya bisa tergantikan dengan magang. Oke? Ya. Baik. Selanjutnya untuk Adista, saya persilakan untuk bertanya. Ya, selamat siang. Dengar suara saya? Jadi izin Bu Polis, Bu Maulida, kan saya izin bertanya. Kurang keras, tambah lagi keras suaranya. Iya, saya izin bertanya Bu untuk mata kuliah mata kuliah konsentrasi. Jadi kan ini nanti kan kita lihat di matriks dulu kan ya Bu, ada matriksnya. Nah itu matriksnya apakah sudah diupdate ya Bu? Soalnya saya tanya ke mahasiswa malam itu kok konsentrasinya itu ada di pagi ya Bu untuk saya ya, jam 7. Itu kan nanti bisa diambil di semester berikutnya atau bagaimana ya? Karena kalau pagi kan berhalangan sama saya MBKM gitu. Ya, sudah. Adiasta. Ya, mata kuliah konsentrasi kok ada di pagi saja. Ya, yang kamu maksud adalah mata kuliah ya, mata kuliah pemrograman SIA ya? Iya Bu. Ya, pemrograman SIA ini mata kuliah konsentrasi yang masih Ibu usahakan untuk untuk metode pembelajaran yang khusus ya, khusus. Karena apa? Ini adalah konsentrasi baru. Ya, kita masih kekurangan sumber daya ya. Sehingga masih Ibu carikan cara untuk pembelajaran ke depan ini. Di situ ada terjadwal pagi ya. Itu terjadwal pagi karena rencananya mahasiswa peserta ini akan kita ikutkan MBKM pertukaran mahasiswa ke universitas lain. Dan itu jadwalnya ada itu pagi ya. Tapi Ibu juga tahu kendala kalian bahwa kalau pagi ada yang kerja dan sebagainya. Makanya ini masih menjadi pemikiran Ibu, masih Ibu carikan jalan keluarnya. Ya, apakah nanti mata kuliah ini akan dilaksanakan di sore hari saja, kita laksanakan sendiri,
Ya, mungkin dengan meng-hire atau menggunakan dosen dari luar, ya. Yang jelas untuk hal-hal seperti itu langsung konsultasikan saja dengan polis gitu aja. Terutama khusus untuk mata kuliah itu yang mungkin dipermasalahkan. Ya, itu karena sebetulnya pesertanya tidak banyak untuk mata kuliah pemrograman SIA ini, dan ini sedang dilakukan pendekatan-pendekatan untuk mencari jalan keluar dari kondisi konsentrasi SIA ini. Itu ya. Langsung saja ke Ibu nanti, Adiasta. Iya, iya Bu. Terus kalau misalnya Bu, ini terkait konsentrasi juga, misal yang lainnya juga itu apakah bisa, misal selain SIA itu apakah bisa diambil di semester gasal ya Bu? Seperti yang seharusnya ada di semester genap ini. Oh, mau pindah konsentrasi gitu ya? Enggak Bu, cuma apa menanyakan aja kalau misal di konsentrasi lain itu apakah Kalau di terkendala? konsentrasi lain, yang kita sendiri biasanya yang ngajar, biasanya Ibu malah membuka satu kelas saja di sore hari. Biasanya gitu. Jadi mata kuliah tampungan ya, itu biasanya dibuka di sore hari saja dan hanya satu kelas saja dengan harapan apa? Yang pagi pun harus dipindah kuliah sore. Kalau yang kuliah mahasiswa malam belum tentu bisa kuliah pagi. Tapi kalau mahasiswa pagi, kalau sifatnya konsentrasi dengan peserta yang tidak banyak, biasanya dikumpulkan di sore hari gitu. Jadi kalau konsentrasi yang lain malah biasanya dibuka di kelas U saja. Saking khusus untuk pemrograman ini aja kemarin karena ada kesepakatan di tempat lain tuh kuliahnya hari Selasa pagi, tapi kalau yang lain tidak ada masalah itu. Gitu. Ya. Berarti Jelas? khusus pemrograman aja ya Bu? Iya, khusus pemrograman saja. Ya. Ya, baik Bu, terima kasih. Ya, oke. Lanjut. Selanjutnya untuk Farah dipersilakan untuk bertanya. Permisi Bu Kolis dan pemain lidah, izin bertanya Bu. Saya kan semester 7 kan cuti. Lalu kan semester 8 ini memulai kembali. Jadi aktif mahasiswa kembali. Terus kan saya mau melanjutkan kuliah yang kurang itu. Saya yang kurang kan 2 mata kuliah, KKN, sama skripsi. Tapi di skripsi tadi itu kurang LSP sama TOEFL. Apa bisa, Bu? Kurang LSP sama apa? TOEFL. TOEFL bahasa Inggris. Yes. Iya. Memang idealnya kalau mau menempuh skripsi, mendaftar skripsi harus memiliki ketiga sertifikat, itu idealnya harus seperti itu ya. Tapi kalau ada yang belum memenuhi syarat itu, ya nanti sampaikan saja kepada Kaprodi ya. Jadi minimal sudah ada satu, yang lain akan ditempuh bersamaan dengan proses penyusunan skripsi, itu masih bisa dibolehkan. Tapi nanti pada saat ujian skripsi sudah harus dimiliki tiga-tiganya. Ya, jadi kalau masuk pendaftaran gini biasanya kalau masih punya satu masih diperbolehkan. Gitu. Baik, kalau begitu Ibu. Terima kasih. Ya. Oke. Ada lagi? Baik, untuk Nurul Amalia dipersilakan untuk bertanya. Selamat sore, Bu Maulid dan Bu Kolis. Izin bertanya, Bu. Saya mahasiswi cuti dan tahun ini aktif kembali. Kemarin saya disarankan ambil matkul di semester 3-nya. Tapi setelah saya lihat di siakat, matkulnya tidak ada. Untuk itu, solusinya bagaimana ya, Bu? Apakah pengajuan pribadi atau mengisi form buka kelas? Terima kasih. Ya. Bagi mahasiswa yang menghendaki atau merencanakan mata kuliah tertentu, mata kuliahnya tidak ada,
mengajukan form pengajuan mata kuliah ya kepada posko perwalian sesuai dengan angkatannya. Itu. Baik, Ibu. Terima kasih atas Tapi informasi. pastinya kamu dosen walinya siapa? Bu Titi, Ibu. Bu Titi, ya. Jadi diawali dulu dengan konsultasi ya kepada dosen wali mata kuliah apa saja yang akan diambil di semester depan ya. Jika menemui kendala dengan dosen wali, boleh juga langsung ke Bu Polis ya, supaya pemrogramannya itu tepat gitu ya. Itu bisa. Jadi nanti kalau sudah pasti apa-apa mata kuliah yang akan diambil, baru ditulis di form pengajuan mata kuliah pada posko. Gitu ya. Itu nanti saya tetap ikut KRS juga ya, Bu? Iya, ikut KRS. Maksudnya apa? Ikut perwalian, ikut apa? Konsultasi, ikut KRS, memprogram mata kuliah. Program di si akad itu, Bu? Iya. Jadi usahakan memprogram dulu mata kuliah yang memungkinkan untuk kamu program sendiri. Selebihnya yang tidak ada, tidak bisa dilihat, yaitu tadi melalui form pengajuan. Baik, Ibu. Terima kasih, Bu. Ya, oke. Terus ada lagi? Baik, untuk Yuli, dipersilakan untuk bertanya. Izin bertanya, Bu. Ini katanya ada perubahan dokumen kerjasama. Kan sebelumnya saya pakai dokumen kerjasama yang ada di webnya. Keraskan ya, dikeraskan mungkin speakernya. Kan katanya ada perubahan dokumen kerjasama. Sebelumnya saya itu buat yang ada di webnya itu apa? Di webnya kontak yang prodi itu, Bu. Terus kalau itu ada perubahan dokumen gimana, Bu? Soalnya mitra saya tuh belum kerja sama Untak. Dokumen kerjasama. Oke Yuli, jadi tadi saya itu baru mendapatkan telepon dari Biro Kerjasama bahwa kerjasama itu memang lebih baik terpusat di prodi, jadi hanya satu pintu melalui link Google Form. Ya tidak apa-apa, kita ikuti seperti itu. Dan tidak diperkenankan untuk berangkat sendiri-sendiri. Biro Kerjasama tadi baru bilang seperti itu. Dan ternyata ada perubahan, sehingga bagi siapapun yang dokumen kerjasamanya itu belum mendapatkan tanda tangan atau belum di follow up, itu bisa merubahnya kembali. Karena ya saya juga baru mendapatkan informasi itu tadi siang. Ada perubahan di bagian klausul luaran kegiatan dengan biaya. Itu ada perubahan di sana. Dan memang harus dirubah serta satu pintu. Nanti akan disiapkan Google Drive untuk bisa teman-teman mengirimkan dalam bentuk Word saja dokumen kerjasama yang diperbarui yang sudah diberikan format yang baru. Prodi juga baru menerima itu tadi. Dan ketika saya tanyakan dan minta dokumen kerjasama yang baru, revisinya itu di sebelah mana, itu akan dijanjikan dalam waktu dekat. Begitu, Yuli. Ya, terima kasih, Bu. Sama. Mana? Untuk yang lain, dipersilakan untuk bertanya, karena masih ada waktu. Ada pertanyaan lagi? Baik, untuk Ivana, dipersilakan untuk bertanya. Terima kasih. Mohon izin bertanya, Bu. Ini untuk kelas sore semester 6. Ini ada 3 mata kuliah yang jamnya sama, Bu. Ada mata kuliah manajemen investasi dan portofolio,
seminar akuntansi manajemen sama lab penganggaran itu di hari Rabu jam 5. Jadi kita masih belum bisa mengatur jadwalnya, Bu. Soalnya kelasnya ini tabrakan di 3 matkul itu tadi. Dan tiga-tiganya saya lihat tadi itu masih ada cuma 1 kelas aja yang dibuka. Jadi Itu Bapak Ibu, mata kuliah semua di semester 6. ada yang di semester 5, Bu. Di semester 5 yang belum saya ambil. Karena kan kemarin ada konversi, jadi ambil yang dari semester 6. Yang jadwalnya sama itu apa? Mata kuliah apa di semester 6? Manajemen, seminar akuntansi manajemen, lab penganggaran, Loh, sama manajemen investasi. seminar itu kan semester 7. Ya kan? Diambil di semester 7 ya, Bu. Iya, seminar di semester 7. Lab penganggaran di semester berapa? Semester 6, 7 juga. Semester 7. Terus Sama manajemen investasi itu yang kemarin semester 5 saya belum ambil. Mau saya ambil di semester ini. iya. Ya ini kadang-kadang bagi yang ambil mata kuliahnya nggak sesuai semesternya ya seperti ini kadang-kadang. Dan tapi kita juga tidak bisa mengakomodir semuanya. Nggak bisa mengikuti per mahasiswa, 1 orang mahasiswa. Ya ini karena kamu sendiri yang acak, bukan mata kuliahnya di program pada semester yang sama, karena memang mata kuliah ini diprogram untuk masing-masing semester gitu. Mengambil ini manajemen investasi ini semester berapa ini? Hah? Di semester 5 kemarin dipindah, kan sudah diambil tapi tidak jadi diambil karena ada mata kuliah yang harus dikonversi itu diubah jadi belum diambil. Iya, terpaksa kalau yang seperti ini ya harus siapa dosen walinya tadi didiskusikan dengan Kolis. Mungkin harus ada mata kuliah yang diganti. Kamu semester berapa? Semester 6, Bu. Semester 6. Mau mengambil semester 7, mata kuliah semester 7. Bukan terakhir ya. Semester 6 mau mengambil mata kuliah semester 7. Ya. Hah? Iya. Ini memang kamu semester terakhir. Bagaimana, Bu? Iya, Memang Bu. semester ya enggak semester terakhir, semester 6 kok. Ya sudah, nanti diskusi sama Bu Kolis saja ini kalau pengambilannya mata kuliah enggak karuan-karuan gitu, jadi enggak bisa ini diakomodir untuk disesuaikan dengan kebutuhanmu ya, karena mata kuliah sudah terjadwal memang untuk masing-masing semester itu. Jadi nanti harus ada yang dikorbankan atau diganti gitu. Ya, baik Bu, terima kasih. Ya. Ya, berikutnya ada lagi? Tidak ada ya? Ya, jadi Untuk yang lain? Pokoknya intinya ya, pesan Ibu bagi mahasiswa skripsi ya. Mahasiswa skripsi harap hati-hati, harus dipenuhi betul pengisian SAK 2. Kalau yang lama mungkin masih SAK 2A gitu masih ya. Tapi yang jelas harus dipastikan bahwa kalian sudah menempuh semua mata kuliah dengan jumlah SKS ya, minimal 144 ya. Jangan sampai kurang dari itu. Harus hati-hati terhadap mata kuliah yang ditempuh ulang ya. Kalau sampai ada SKS sudah cukup 144, 145, tapi ada mata kuliah yang double yang harus salah satunya di drop, itu akan mengurangi mata kuliah, mengurangi jumlah SKS yang ditempuh. Nah, dan itu kalau sudah akhir, sudah saat skripsi, ya, setelah skripsi pun kalau ada evaluasi mahasiswa kurang mata kuliah, itu menjadi
gagal wisuda dan harus menambah 1 semester lagi ya. Makanya jangan coba-coba untuk melakukan hal-hal semacam itu. Pastikan semua mata kuliah sudah ditempuh dengan nilai yang sudah dipersyaratkan, yaitu nilai MKU. MKU itu seperti kewarganegaraan, agama, bahasa Indonesia. Ya, patriotisme itu harus minimal B, tidak boleh B-min. Kalau B-min pun harus diulang. Ya. Kemudian mata kuliah berpagar, mata kuliah inti prodi juga harus B. Ya, kalau ada nilai C itu diperbolehkan tapi tidak lebih dari 8 SKS. Ya. Jadi jangan sampai syarat itu tidak dipenuhi. Nah, bagi mahasiswa yang sudah lulus skripsi pun nanti bisa gagal wisuda dan harus menambah semester lagi untuk menempuh atau mengulang mata kuliah tersebut. Ya, jadi hati-hati, betul-betul hati-hati terhadap form SAK. Oke, harus teliti. Gitu ya. Ya, apalagi? Ada lagi? Ya, cukup ya. Baik, sesi tanya jawab telah habis. Acara yang terakhir yaitu kesimpulan yang akan disampaikan oleh rekan saya, Nala Cahyani. Dipersilahkan. Terima kasih atas penyampaiannya. Terima kasih atas penyampaiannya segala materi yang telah disampaikan. Iya, nggak apa-apa, bisa didengar kok. MC2. Terima kasih atas penyampaian. Terima kasih atas penyampaian segala materi yang telah disampaikan. Untuk selanjutnya, saya akan membacakan hasil dari sosialisasi pada hari ini sebagai berikut. Pada semester 2, mata kuliahnya akan ditentukan oleh Barbiro Akademik dan tanggal 5 sampai 12, tanggal 7 dan 12, mahasiswa bisa bimbingan dosen wali melalui online atau offline atas kesepakatan. Yang terpenting adalah persyaratan akademik atau non-akademik. Syarat-syarat skripsinya terdapat logbook, from SAK, sertifikat Mandarin, LSP, TOEFL untuk syarat skripsi. Mengumpulkan SIM poin, sertifikat prestasi, berkegiatan MBKM, biaya pendaftaran skripsi, dan juga melengkapi biodata di SIAKAD. Di angkatan 20 masih memakai SAK 2B, angkatan 21, 22, 23 memakai SAK 2C. Jika tidak bisa melihat mata kuliah di SIAKAD, maka bisa mengajukan form pengajuan mata kuliah ke posko perwalian. Terima kasih. Terima kasih atas pembacaan kesimpulannya. Baik, sebelum penutupan, marilah kita foto bersama untuk menjadikan sebuah momen agenda sosialisasi KRS 2024. Mohon untuk on cam. Ayo on cam, cepat. On cam. Ya, senyum. Udah. Ayo yang belum on cam. Cepat. Ivana Nur.
Oke, sudah. Siapa yang ambil? Kamu tah, Mbak MC tah. Apa jenenge Mbak MC? Baik, untuk slide pertama. Satu, dua, tiga. Selanjutnya slide kedua. Satu, dua, tiga. Selanjutnya slide ketiga. Satu, dua, tiga. Terima kasih. Terima kasih. Sudah ya? Oke. Demikianlah serangkaian acara pada siang hari ini. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyempatkan hadir, dan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat penyampaian yang kurang berkenan. Saya Marsyanada selaku pembawa acara pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Leave.